Aditya merasa heran karena sejak tadi istrinya itu mendiamkannya. Dia tak tahu salahnya di mana, diajak bicara Anga juga hanya menjawab seadanya saja. Dia tahu perasaan ibu hamil memang susah ditebak. Tapi sungguh, Aditya tidak akan bisa menebak jika Anga tidak memberitahunya letak kesalahannya di mana atau apa yang diinginkan istrinya itu sekarang. Sayang, sebenarnya kamu kenapa sih? Mas ada salah ya? Aditya meringsek maju mendekati Anga. Kalau Mas salah, Mas minta maaf. Jangan cemberut terus kayak gini. Mas nggak tahu salahnya di mana kalau kamu nggak bilang. Rayu Aditya karena istrinya itu masih saja bungkam. Sayang, Mas Adit sih, nyebelin. Anga lantas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pokoknya Mas Adit nyebelin, resek, seru Anga masih dengan wajahnya yang tertutup. Lo emangnya Mas ngapain sih dek? Mas ngeselin kenapa? Aditya masih kebingungan karena memang benar dia tidak tahu apa-apa. Gitu ya Mas, udah berbuat tapi pura-pura nggak tahu. Nggak merasa bersalah sama sekali. Aduh, maksud kamu apa sih sayang? Mas makin bingung nih. Anga membuka tangannya, dia menatap suaminya dengan tajam sampai keningnya berkerut. Ini lihat, ini ulah Mas kan? Anga merenggut sambil menunjuk lehernya. Cep, Aditya menutup mulutnya dengan rapat untuk menahan tawanya. Kalau sampai dia kelepasan karena terbahak di depan istrinya, bisa-bisa Anga semakin marah karenanya. Padahal Aditya ingin sekali tertawa karena ternyata alasan Anga. Aditya kira, Anga takkan menyadarinya sama sekali karena sejak pagi tadi istrinya tampak biasa-biasa saja. Tapi entah bagaimana caranya, istrinya itu bisa tahu. Maaf sayang, habisnya Mas kangen banget sama kamu. Jadinya kelepasan deh. Aditya memang seperti ingin lepas kendali ketika menyentuh istrinya itu. Tadi malam saja dia benar-benar menahan dirinya sekuat hati agar tidak kebablasan menyentuh istrinya. Tanpa sepengetahuan Anga, Aditya harus menuntaskan semua rasa panas dalam tubuhnya itu sendirian di kamar mandi. Ih Mas sih, Anga jadi malu kan? Kalau aja tadi Caca nggak kasih tahu, Anga pasti nggak akan sadar kalau ada kayak ginian di leher sama di dada Anga. Mana tadi Mbak Ajeng sempat ke sini? Pasti tadi Mbak Ajeng juga udah lihat. Dasar mesum. Bukannya Aditya kesal karena istrinya memarahinya tapi Aditya justru semakin gemas dengan Anga. Lagian kenapa harus malu? Kan yang buat itu suami kamu sendiri. Mbak Ajeng juga pasti paham kok. Dia juga nggak goda kamu kan? Tapi tetap aja malu dong Mas. Aditya pura-pura tak atau apa maksud istrinya itu. Tahu ah, kesel, capek ngomong sama Mas Adit. Anga memalingkan wajahnya ke samping. Tapi mata Aditya justru tertuju pada leher Anga yang tepat berada depan wajahnya. Karena posisinya Anga sedang berpaling ke arah lain, jadi leher Anga justru terekspose di hadapan Aditya. Mas, Aditya berhasil membuat Anga kembali menatapnya karena Aditya sengaja. Apa sih yang kesal Anga? Anga melotot pada suaminya. Sungguh Aditya benar-benar berubah di matanya. Kemana suaminya yang dulu kalem dan alim? Kenapa sekarang justru jahil dan mesum? Anga sampai tak tahu mana sifat suaminya yang asli. Aditya benar-benar masih mengejutkannya. Udah deh sayang, daripada kamu marah-marah terus, mending Mas mandiin sekarang ya. Blus. Wajah Anga langsung memerah seperti tomat. Mengingat apa yang boros saja mereka perdebatkan, dan Aditya malah ingin memandikannya tentu Anga merasa malu. Biarpun dari beberapa hari lalu, Aditya yang selalu memandikannya, tapi kali ini Anga benar-benar malu. Gimana kalau Anga mandi sendiri aja Mas? Anga yang tadi sempat marah-marah kini berubah menciut seperti anak kucing yang lucu. Kenapa memangnya? Kan dari kemarin Mas juga yang mandiin kamu mau jalan sendiri ke kamar mandi. Padahal Anga saja masih bedrest total saat ini. Dia tidak diperbolehkan turun dari ranjang sama sekali. Ke kamar mandi pun harus digendong oleh suaminya itu. Bagaimana bisa sekarang dia jalan ke kamar mandi sendiri? Dia takut kandungannya kenapa-napa. Mas aja anterin sampai kamar mandi. Setelah itu, Anga mandi sendiri. Aditya menatap istrinya dengan penuh selidik. Anga yang terlihat malu-malu itu membuat Aditya yakin kalau istrinya itu sedang menghindarinya. Ya udah, kalau kamu nggak mau Mas mandiin, ya Mas nggak mau antar kamu ke kamar mandi. Jalan aja sendiri, gimana? Anga langsung dilema. Kalau dia menolak mana bisa dia ke kamar mandi sendiri. Gimana? Pilih mana? Ya udah deh, mandiin Mas aja. Anga benar-benar malu saat ini. Oke sayang, ayo kita mandi. Aditya langsung terlihat sumringah dengan senyum penuh kemenangan. Dengan penuh semangat, dia menggandeng istrinya masuk ke dalam kamar mandi.
Rahayu dan Wulan yang sedari tadi menunggu kepulangan Anga langsung menghampiri mobil Aditya begitu mobil itu mendekat ke arah pendopo. Mereka sudah tidak sabar mendengar kabar tentang bagaimana kondisi kehamilan Anga saat ini setelah beberapa hari disarankan untuk bed rest. "Gimanduk, kandungan kamu udah baik-baik aja kan?" Rahayu membantu Anga turun dari mobil meski Aditya juga sudah ada di samping istrinya. "Alhamdulillah Bu, kandungan Anga udah baik-baik aja. Udah nggak disarankan bed rest lagi tapi harus tetap hati-hati dan nggak boleh melakukan aktivitas berat dan juga pikirannya harus tetap tenang." "Alhamdulillah, Ibu ikut seneng kalau gitu. Ya sudah, ayo ajak Anga masuk dulu. Kita ngobrol di dalam," ajak Wulan. Anga pun berjalan dengan diapit oleh Aditya dan ibu mertuanya. "Duduk sini dulu Bu." Anga memilih duduk di ruang keluarga yang langsung berhadapan dengan kolam ikan karena ruangan itu terbuka di salah satu sisinya membuat ruangan terasa sejuk dan nyaman. "Iya ayo kita ngobrol di sini dulu." Rahayu dan Wulan ikut menemani di sana. "Bu, tadi dokter juga bilang kalau Anga udah boleh naik pesawat buat pulang ke Jakarta. Jadi kalian mau cepat-cepat pulang ke Jakarta?" Rahayu tampak sedih karena akan ditinggal pergi anak menantunya. "Iya Bu, kan Adit ada tanggung jawab kerjaan di sana. Anga juga harus kuliah." "Ibu jangan sedih, nanti Anga sama Mas Adit pasti kesini lagi." Anga melihat raut wajah ibu mertuanya jadi ikut sedih. "Kalau enggak, biar kita aja yang kesana Nduk. Kalau kamu lagi hamil malah bolak-balik kan pasti capek." "Benar kata bulikmu, besok kalau ibu kangen, biar ibu aja yang kesana." Meski sedih tapi Rahayu akhirnya memaklumi keduanya. Memang semua sudah mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. "Benar Bu, Ibu mau ke Jakarta." Mata Anga berbinar senang. Setelah ibu mertuanya itu sadar akan kesalahannya. Setelah Rahayu merestui hubungan mereka, Anga benar-benar merasakan hangatnya kasih sayang seorang ibu dari Rahayu. Jadi, mendengar Rahayu akan mengunjunginya ketika ia kembali ke Jakarta, tentu saja membuat Anga bahagia. "Iya Nduk, nanti ibu bawakan oleh-oleh yang banyak dari sini buat kamu." "Makasih banyak ibu." Anga memeluk Rahayu yang duduk di sampingnya. "Sama-sama Nduk, semoga kamu di sana sehat terus ya sampai lahiran nanti. Jaga istrimu dengan baik Yodit." Rahayu mengusap bahu Anga dengan lembut. "Nggih Bu, itu sudah pasti. Besok kalau udah mau lahiran, kalian pulang ke sini aja. Biar Anga lahiran di sini. Kalau di sini kan ada ibu, ada Bulik dan juga mbakmu. Jadi kami bisa bantu Anga urus anakmu. Kalau di Jakarta kan kalian cuma berdua aja. Nanti Anga sama siapa kalau kamu tinggal kerja?" Rahayu menatap Anga tak tega. Sekarang dia sudah benar-benar berubah. Dia telah menganggap Anga sebagai putrinya sendiri. Jadi membayangkan Anga melahirkan hanya ditemani Aditya saja, Rahayu merasa sedih. Anga menatap Aditya, dia tidak bisa menyetujui permintaan ibu mertuanya begitu saja. Apalagi Aditya juga bekerja di Jakarta. "Nanti Aditya bicarakan dulu sama Anga Bu. Adit nggak bisa langsung memutuskan sekarang." "Iya ibu ngerti. Jadi kalian mau pulang ke Jakarta kapan?" tanya Wulan. "Besok sore Bu, biar kami masih punya hari Minggu buat istirahat sebelum kerja lagi," jawab Aditya. "Apa kamu nggak mau bawa mobil aja Dit? Kan lebih aman juga kalau di sana kalian kemana-mana pakai mobil. Anga kan lagi hamil. Kalau pakai mobil kelamaan di jalan Bu. Kata dokter lebih baik naik pesawat aja." "Ya udah kalau gitu biar mobilnya diantar Karyo sama Bejo aja gimana?" tawar Rahayu. "Begitu juga boleh Bu." Aditya pikir ada benarnya juga omongan ibunya. Sekarang Aditya juga butuh mobil di Jakarta demi istri dan anaknya. Ajeng, Raka dan juga Rizal sudah berada di sebuah restoran untuk menemui salah satu klien mereka. Klien ini yang akan memesan batik khusus di pabrik Raka dengan jumlah fantastis. Mereka saat ini ingin membicarakan masalah desain yang klien itu minta. "Selamat siang Pak Raka." Mereka bertiga menoleh pada dua orang pria yang sudah ada di dekat mereka. "Selamat siang Pak Hanif." Raka berdiri menyambut kedatangan kliennya itu. Begitupun dengan Ajeng dan Rizal. "Selamat siang Pak." Kini giliran Ajeng mengulurkan tangannya. "Kamu." Hanif tampak terkejut melihat Ajeng. "Kamu yang kemarin kan?" Hanif mencoba mengingatkan Ajeng. Ajeng pun mengerutkan keningnya, mencoba mengingat siapa pria di depannya itu. "Oh iya, Mas ini yang di resto kemarin kan?" Ajeng terlihat sumringah saat mengingat siapa pria itu. Interaksi antara Ajeng dan Hanif itu tak luput dari perhatian Raka. Dia tampak bingung karena ternyata mereka saling mengenal. "Kalian saling kenal. Kami kemarin tak sengaja ketemu di resto Pak Raka. Tapi saya belum tahu siapa nama Mbak cantik ini."
Saya Hanif Mebeka, jelas Hanif sambil mengulurkan tangannya pada Ajeng. Saya Ajeng Pak. Mata Raka melotot menatap tangan Ajeng yang menyambut tangan Hanif begitu saja. Mari silahkan duduk, Ajeng mempersilahkan Hanif duduk di sebelahnya. Meski kursinya masih berjarak karena meja mereka yang berbentuk bundar, tapi posisi Ajeng sekarang berada di tengah-tengah Raka dan Hanif. Jadi begini Pak Hanif, sehubungan dengan perusahaan Pak Hanif yang ingin memesan batik pada di pabrik kami, maka kami memberikan beberapa rekomendasi desain. Saya harap ada yang sesuai dengan gambaran dari Pak Hanif sebelumnya. Ajeng menggeser laptopnya ke arah Hanif. Sementara Hanif juga menyambutnya dengan baik. Padahal dalam diri Hanif sempat bertanya-tanya kenapa yang menjelaskan semuanya justru Ajeng bukannya Raka pemimpin dari perusahaan batik itu. Tapi Hanif tak peduli, karena dia justru senang Ajeng yang menjelaskan. Karena sejak pertemuan mereka kemarin, Ajeng selalu ada di dalam pikiran Hanif. Coba jelaskan lebih detail satu demi satunya Mbak, puntah Hanif. Baik Pak, Ajeng pun mulai menjelaskan satu demi satu desain batik modern yang ada di depannya. Dengan begitu teliti Ajeng menunjukkan keistimewaan dari desain batik buatan bagian desain dari perusahaannya. Ajeng dan Hanif terlihat begitu asik membahas pekerjaan mereka itu tanpa mempedulikan tiga orang lain di sana. Rizal, asistennya Hanif dan siapa lagi kalau bukan Raka. Raka berdehem dengan keras hingga membuat perbincangan Ajeng dan hanya terhenti. Sejak tadi Raka benar-benar menahan rasa sesak dan panas di dalam hatinya ketika melihat Ajeng sedekat itu dengan pria lain. Sepertinya hati Raka sudah terbakar abis di dalam sana. Kenapa Pak Raka? Maaf Pak Hanif, saya cuma mau tahu. Gimana pendapat Pak Hanif dengan beberapa desain yang sudah istri saya jelaskan? Apa Pak Hanif tertarik dengan salah satunya? Istri. Hanif menatap Ajeng dan Raka bergantian. Iya, Mbak Ajeng ini istri saya. Iya kan sayang. Raka menggeser kursinya lebih dekat dengan Ajeng, merangkul lengannya di bahu Ajeng. Dengan sengaja Raka menekan kata istri agar Hanif tahu siapa wanita yang sedang diajaknya bicara itu.